قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari pembahasan yang pertama, kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Adhkar, karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dari kumpulan hadis yang beliau kumpulkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan kaji khusus tentang masalah zikir. Kemudian yang kedua, kita akan lihat bahasan dari kitab Manhajus Salikin, salah satu kitab fikih dari karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dan nanti kita masih melanjutkan bahasan wudu, pembahasan yang terakhir dari tata cara wudu. Kesempatan kali ini kita akan lihat hadis ke-1430. Judulnya doa mohon ridha Allah ketika sujud. Itu ada double tulisan. Kita akan lihat di sini salah satu bacaan ketika sujud. Setelah sebelumnya kita bahas doa yang mudah terkabul juga adalah doa ketika sujud. Ada dua hadis yang kemarin kita bahas sebelumnya. Lalu satu hadis terakhir yang kita bahas tentang salah satu bacaan juga ketika sujud. Allahumma gfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu salah satu bacaan ketika sujud, dan di dalamnya berisi permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita lihat hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kita lihat salah satu bacaan ketika sujud dengan mohon ridha pada Allah. Monggo dibaca. Doa mohon ridha Allah ketika sujud. Hadis 1430. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat iftaqadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fatahassatu fa idza huwa raki'un aw sajidun yaqul subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Wa fi riwayatin fawaqa'at yadi ala batni qadamayhi wa huwa fil masjidi wa huma mansubatani wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatik min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Maka aku mencarinya. Aku meraba-raba, ternyata beliau sedang ruku atau sujud. Beliau mengucapkan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci engkau dan memujimu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Di dalam riwayat lain disebutkan, maka tanganku Aisyah mengenai telapak kakinya saat beliau sedang sujud dengan posisi telapak kaki tertancap. Beliau sambil mengucapkan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama naita 'ala nafsika.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, dengan maafmu dari hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu darimu. Aku tidak dapat menghitung sanjungan untukmu, sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita lihat di sini salah satu hadis dari Aisyah. Suatu malam Nabi SAW itu sedang melaksanakan sholat malam, dan Aisyah ini biasa dengan Nabi SAW. Ketika itu Aisyah meraba-raba, ternyata Rasulullah SAW itu tidak berada di tempat. Maka dia raba-raba, ternyata dapati Rasulullah SAW itu sedang ruku atau sedang sujud. Lihat, coba bayangkan, itu posisi tidur tadi. Aisyah tidur, dia raba-raba, kemudian dapati Rasulullah SAW itu sedang ruku atau sujud. Coba bayangkan, padahal kalau Rasulullah SAW mau mengambil tempat, itu bisa cari tempat yang lebih luas jauh daripada Aisyah, biar nggak ketahuan di situ. Berarti di sini menunjukkan rumah atau tempat sholat Rasulullah SAW itu sempit, dan itulah sejatinya keadaan rumah Rasulullah SAW. Karena kalau luas, dia bisa cari tempat yang jauh gitu dari posisi Aisyah tadi, biar juga nggak ganggu Aisyah. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat malam juga. Saat turun ingin sujud, kan kaki Aisyah itu selonjor, artinya dipanjangkan kaki Aisyah. Kemudian karena sujud nanti menghalangi Rasulullah SAW itu sujud, Rasulullah SAW menyentuh kaki Aisyah, kemudian angkat kaki Aisyah tadi, menandakan bahwasanya juga ketika itu tempat Rasulullah SAW, tempat tinggal beliau itu sempit. Berarti rumah Rasulullah SAW itu sederhana, biasa-biasa saja. Nah di sini, saat itu dilakukan, saat ruku atau sujud, Aisyah itu dengar Rasulullah SAW itu mengucapkan Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Kalau yang kemarin kita bahas itu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau di sini subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Bisa baca seperti ini juga. Ini artinya versi yang lain. Nah, ini dibaca ruku atau sujud. Ya, ini dibaca ruku atau sujud. Pokoknya antara ruku atau sujud bisa membaca bacaan ini. Dalam riwayat yang lain, Aisyah itu mengatakan bahwa tangannya itu mengenai telapak kaki Nabi SAW, mengenai telapak kaki Nabi SAW. Dan saat itu Nabi SAW sedang sujud, kakinya nancap ketika sujud, artinya disentuh kaki Nabi SAW ini ke lantai. Ya, disentuh kaki Nabi SAW itu ke lantai. Lalu beliau mengucapkan ketika sujud tadi, kalau di sini tegas sujud, Nabi SAW mengucapkan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, dengan maafmu dari hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu darimu. Aku tidak dapat menghitung sanjungan untukmu sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Nah, kita lihat di sini, ini bacaan ketika sujud yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tadi dibuktikan langsung oleh Aisyah yang memperhatikan Nabi SAW itu sedang melaksanakan sholat malam. Kita baca penjelasannya. Penjelasan pertama, bolehnya melakukan sholat malam tanpa membangunkan anggota keluarga karena ada uzur ataupun tidak ada uzur. Namun yang lebih baik adalah membangunkan keluarga untuk diajak sholat malam. Nah, di sini jadi dalil boleh tanpa membangunkan keluarga. Istri tidak dibangunkan untuk sholat malam, suami sholat sendiri, atau istri bangun sendiri tanpa membangunkan suami. Terserah ketika itu ada uzur atau tidak. Mungkin dia lihat, suami ini lihat istrinya capek, dia tinggalkan, sudahlah saya nggak usah bangunkan istri capek. Semalam dia itu begadang, semalam suntuk, cuma gara-gara anak saja yang butuh
menyusui misalnya, atau dia ingin tidurkan anaknya sampai bangun tengah malam, sampai tidur itu tengah malam. Jadi tidak membangunkan karena ada uzur atau tidak ada uzur. Namun di sini kata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, beliau itu katakan lebih bagusnya keluarga itu dibangunkan, artinya istri dibangunkan dan atau istri membangunkan suaminya. Dan ada hadis yang menyebutkan suami dan istri yang sholat malam itu berbarengan, artinya ketika suami itu bangun dia membangunkan istrinya, atau ketika istri itu bangun dia membangunkan suaminya, itu disebut sebagai orang yang berzikir kepada Allah, atau perempuan yang berzikir kepada Allah. Dua-duanya disebut dengan orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, ini jadi dalil oleh sebagian ulama bahwa menyentuh lawan jenis tidaklah membatalkan wudu. Kalaulah wudu itu batal karena bersentuhan dengan lawan jenis, maka tentu salat Nabi SAW batal ketika disentuh oleh Aisyah. baik. Tadi Aisyah nyentuh-nyentuh, padahal itu ketika sholat. Kita lihat di sini disebutkan salah satu pendapat dari pendapat para ulama yang ada perselisihan pendapat dalam masalah ini ketika para ulama itu membahas apakah menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudu ataukah tidak. Nah, di sini jadi dalil sebagian pendapat yang menyatakan bahwasanya menyentuh wanita itu atau menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Alasannya apa? Tadi Nabi SAW ketika sholat tetap sholatnya lanjut. Andai wudu itu batal karena menyentuh lawan jenis, tentu Nabi SAW sudah batal sholatnya. Aisyah tadi nyentuh kakinya, telapak kaki Nabi SAW. Atau Nabi SAW tadi ketika ruku atau sujud disentuh oleh Aisyah, diraba-raba oleh Aisyah, menunjukkan bahwasanya hal ini tidak jadi pembatal. Kalau itu jadi pembatal wudu, berarti sholatnya harusnya diulangi. Ya, namun tetap Nabi SAW melanjutkan sholat ketika itu. Ya, jadi ini jadi dalil menyentuh lawan jenis tidaklah membatalkan wudu. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Ada ulama yang mengatakan menyentuh lawan jenis itu secara mutlak wudunya itu batal. Dalilnya au lamastumun nisa di dalam surat Al-Maidah ayat 6, atau menyentuh perempuan. Dikatakan ini juga kita temukan dalam Al-Qur'an terjemahan kita, diterjemahkan juga dengan menyentuh wanita. Dan ini sedang membicarakan tentang pembatal wudu. Maka otomatis ini wudunya batal secara mutlak. Ada pendapat yang kedua yang kita sebutkan di sini, menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudu. Ada pendapat 3 yang pertengahan. Menyentuh lawan jenis membatalkan wudu kalau dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Ini pertengahan. Kenapa dikatakan pertengahan? Dia kompromikan dalil yang ada. Dia bisa pahami dari hadis ini, itu Nabi SAW Aisyah itu tidak menyentuh dengan syahwat, tidak batal. Sedangkan ayat tadi itu dimaknai itu kalau dengan syahwat. Nah, pendapat yang terakhir ini pendapat yang lebih pertengahan dalam masalah ini. Artinya menggabungkan atau mengkompromikan dari dalil-dalil yang ada. Wallahu alam, selama ini kami masih memegang pendapat menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ya, karena kalau dia memakai standar syahwat pun ini standarnya masih belum jelas. Ya, hadis tadi sudah menunjukkan secara mutlak, dan hadis-hadis yang lainnya tentang sholat malam Nabi SAW juga bukan hanya hadis ini saja menunjukkan bahwasanya menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan wudu. Adapun ayat tadi, au lamastumun nisa. Lamastum di sini pendapat yang paling tepat mengartikan lamastum itu dengan artian berhubungan intim. Ya, ini baru dikatakan sebagai pembatal. Namun kalau menyentuh biasa, maka kita kompromikan dengan dalil yang lainnya, tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Terus yang ketiga. Yang ketiga, cara sujud adalah dengan menancapkan telapak kaki serta sempurna dalam ketundukan dan kecintaan. Nah, cara sujud itu ada 2 hal di sini ditekankan oleh Syekh Salim. Beliau katakan kakinya itu nancap. Artinya di sini ujung. Kalau dalam mazhab Syafi'i ketika menerangkan tentang 7 anggota tubuh yang ditempel ketika kita itu sujud,
Ya, yaitu dahi dan hidung 1, kemudian telapak tangan itu 2 dan 3, kemudian lutut 4 dan 5, kemudian ujung kaki itu 6 dan 7. Nah, ujung kaki yang dimaksudkan adalah ujung kaki yang bagian dalam sini. Jadi dia bukan nyentuh dengan bagian luar gini, namun bagian dalam dia tekuk, enggak mesti ditekuk semua. Cukup saja ada bagian dalam nyentuh ke tanah, itu sudah dikatakan saat sholat itu sudah sujud yang memenuhi 7 anggota tadi yang menempel ketika sujud. Ya, tidak mesti semua jari, tidak semua jari itu ditekuk, enggak. Itu berat sekali. Ya, cukup sebagian saja. Sebagian saya sudah menyentuh, dan yang dimaksudkan itu telapak kaki, ya, ujung bagian dalamnya itu yang nyentuh, ada yang nyentuh saja, itu sudah dikatakan sah ketika seorang itu melaksanakan sujud. Dan tadi sebutkan 7. Ada situ jidatnya atau dahinya dan hidung, ini 1. Maka hidung juga harus kena ketika seorang itu sujud. Walaupun ada pembicaraan tentang hal ini, apakah ini jadi syarat ataukah tidak ketika kita itu sujud. Ya, sebagian pendapat itu mengatakan tidak mesti hidung itu nempel. Namun hadis sudah menunjukkan demikian. Paling bagus kalau kita memahami hadis itu secara tekstual. Jadi kalau hadis katakan jidat dan hidung, maka jidat dan hidung tadi nantinya nempel ketika kita itu sujud. Kemudian yang keempat. Yang keempat, tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Orang yang merugi adalah yang terhalang dari kembali kepadanya. Yang dimaksudkan dengan kembali sini adalah taubat, yaitu tidak ada tempat taubat, seorang itu taubat, menyesali kesalahan-kesalahannya, menyesali dosa-dosanya, kecuali kepada Allah. Orang yang tidak bertobat, terhalangi dari tobat tadi, maka dialah yang dikatakan oleh Salim termasuk orang-orang yang merugi. Tadi disebutkan dalam doa tadi, kalau kita lihat kandungannya, situ kita berlindung dari murka Allah, ya, juga kita meminta maafnya Allah agar tidak mendapatkan hukumannya, menunjukkan bahwasanya kita sangat mohon sekali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini kita tidak dapat ampunan dari Allah ketika kita itu bertobat, berarti kita benar-benar merugi saat itu. Terus yang kelima. Yang kelima, disunahkan memuji kepada Allah dengan menyebut nama dan sifatnya. Begitu pula doa dengan menyebut nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika kita memuji Allah, menyanjung Allah, kita sebut nama dan sifatnya. Begitu juga ketika kita berdoa, kita tawassul. Kita bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nyebut di situ dalam doa kita. Ya, dalam doa kita sebut, ya, nama dan sifat Allah. Itu dijadikan tawassul atau perantara. Perantara kita dalam berdoa. Kita sebut misalnya, ya, dalam doa agar kita terangkat dari kesulitan, yaitu kalimatnya di sini kalimat istighotsah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abadan. Lihat di awal itu sudah ada bentuk tawassul. Tawassulnya dengan menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga di dalam bacaan ini juga Allahumma inni a'udzu biridhaka, ya Allah aku meminta perlindungan biridhaka, dengan ridhamu. Berarti dengan sifat Allah kita sebut. Dengan ridhamu berarti dengan ridha Allah. Kita nyebut ridha Allah di sini. Ini juga namanya tawassul. Dan tawassul kata para ulama dibolehkan untuk 3 bentuk. Tawassul itu dibolehkan untuk 3 bentuk. Yang pertama, tawassul dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama yang sempurna. Fad'uuhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Kalau di sini contohkan juga dengan sifat-sifatnya. Berarti bisa dengan nama dan sifatnya. Itu bentuk tawassul yang pertama. Boleh. Yang kedua, dengan menyebut amal soleh. Dengan menyebut amal soleh, menyebut amal soleh yang pernah diperbuat. Kalau disebut amal soleh berarti dia yakin itu ikhlas dan dia yakin itu sesuai dengan tuntunan. Contoh seperti kisah
3 orang yang tertutup dalam gua. Masing-masing di antara mereka ketika ingin gua tadi itu terbuka karena tertutup batu yang besar, maka 3 orang ini dalamnya ini masing-masing menyebutkan amal solehnya. Ada yang punya amal soleh itu berbakti pada orang tuanya, ada yang punya amal soleh itu karena takut pada Allah sehingga dia tidak jadi untuk berzina. Kemudian yang ketiga, ada seorang majikan yang dia ini memiliki anak buah, saat itu dia harus berikan gajinya. Namun karena anak buah ini pergi, ya, dia pegawainya ini pergi, kemudian dia manfaatkan uang tadi. Dia putar uang tadi, diinvestasikan, akhirnya punya hasil yang banyak. Kemudian ketika anak buahnya ini kembali minta lagi gajinya yang dulu pernah dia itu bekerja pada majikan ini mengatakan bahwasanya itu hasilnya kamu lihat lembah ternak yang penuh yang ada di lembah ini, ya, lembah ini yang penuh dengan ternak itu milikmu semuanya. Ambil itu semuanya. Karena itu dari hasil gajimu dulu saya itu kembangkan. Maka masing-masing sebutkan amal solehnya tadi. Kemudian akhirnya pintu gua itu terbuka. Ini berarti boleh bertawassul dengan amal soleh. Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Seperti Nabi SAW, ya, itu pernah para sahabat meminta pada Nabi SAW untuk berdoa pada Allah agar hujan itu turun. Di Jumat yang pertama, para sahabat ini minta pada Rasulullah SAW ketika khutbah Jumat, wahai Rasulullah, mintalah pada Allah, sekarang ternak-ternak kami ini mau mati, ternak-ternak kami ini akan mati. Mintalah pada Allah supaya diturunkan hujan. Kemudian hujan turun. Namun karena doa ini hujannya turun 1 minggu, gak berhenti-berhenti. Maka sahabat itu datang lagi di Jumat berikutnya minta pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sekarang ternak-ternak kami mau mati juga. Hujannya berlebihan tadi. Mintalah pada Allah supaya hujan itu dipindahkan ke tempat yang lain. Maka Nabi SAW kemudian berdoa pada Allah supaya hujan tadi dipindahkan. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wa dhirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Ini doa ketika hujan itu ingin dialihkan ke tempat lain, di tempat-tempat yang situ pohon-pohon tumbuh, tanaman-tanaman itu butuh akan hujan, gunung-gunung itu butuh akan hujan. Nah, supaya dialihkan ke situ, tidak di tempat ini. Maka akhirnya hujan itu beralih ke tempat yang lainnya. Nah, ini namanya tawassul lewat orang soleh yang masih hidup. Boleh dengan Nabi SAW, dengan catatan Nabi SAW masih hidup. Adapun bertawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia tidak boleh. Ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, para sahabat itu tidak mendatangi kubur Nabi SAW untuk jadikan tawassul. Minta lewat kubur, enggak. Atau mereka tidak meminta lewat jah, lewat kedudukan Nabi SAW, tidak. Kalau lewat jam misalnya dia berdoa, ya Allah, dengan kedudukan nabimu turunkanlah hujan. Nah, ini namanya berdoa dengan jah. Seperti ini menyebut kedudukan Nabi SAW. Ini perkara yang tidak dituntunkan. Ada yang tadi bentuknya tadi datang ke kubur Nabi SAW, nganggap kalau berdoa di sini lebih afdol. Ini juga tidak dituntunkan. Atau dia berdoa pada Allah, ya Allah, ya, dia minta pada Nabi. Kalau minta pada Nabi, wahai Nabi, sampaikanlah doa kami itu kepada Allah. Berarti kalau dia minta kepada Nabi terlebih dahulu, berarti ada bentuk doa pada Nabi. Berarti sudah berdoa pada selain Allah, jatuh pada kesyirikan. Ya, jadi ada bentuk tawassul pada orang mati tidak boleh. Nah, alasannya apa tadi? Ketika Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat tidak datang ke kubur Nabi untuk tawassul dengan kubur beliau. Yang ada mereka datangi Hamzah, paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Datang pada Hamzah, mereka katakan, ketika Nabi kami itu hidup, kami bertawassul dengan beliau supaya diturunkan hujan. Sekarang beliau meninggal, wahai Hamzah, berdoalah pada Allah supaya Allah itu menurunkan hujan. Sebab para sahabat ini minta pada Hamzah dikarenakan Hamzah punya kedekatan dengan Nabi SAW dan beliau itu adalah paman dari Nabi.
Dan di sini mereka tidak lakukan pada Nabi SAW yang sudah meninggal dunia. Pertanda bahwasanya para sahabat ini tidak bertawasul dengan orang mati. Adapun sebagian kalangan itu memakai dalil beberapa peristiwa, cuma menyatakan, misalnya menukil dari tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, menukil kisah-kisah yang masyhur. Ibnu Katsir cuma mendiamkannya. Karena kalau kita memahami dengan hadis tadi, hadis ini lebih qat'i. Sedangkan kisah-kisah yang masyhur tadi, ini kisah mau dibandingkan dengan hadis tidak bisa. Itu cuma kisah biasa saja. Taruhlah itu kisah dari tabi'in atau kisah dari sahabat misalnya, cuma kisah saja. Dan tidak kita telusuri tentang riwayat-riwayatnya. Kalah dengan hadis Nabi SAW yang tadi sudah disebutkan. Maka ingat, kalau mau berargumen bukan hanya sekedar berdalil, namun lihat tingkatan dalilmu itu apa. Kamu bawa kisah ini benar atau enggak? Walaupun itu kisah masyhur. Kita bukan menjatuhkan seorang ulama, bukan. Kita perlu nimbang-nimbang di sini dalam menyebutkan. Dan Ibnu Katsir mendiamkannya, belum tentu dia setuju dalam hal ini. Dia cuma menyebutkan saja. Ya, dia cuma menyebutkan saja. Jadi kesimpulannya, ya, tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia tidak dibolehkan. Cuma dibolehkan dengan tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, ketika dia hidup saja. Namun kalau seorang itu berdoa pada Allah langsung tanpa orang soleh, itu lebih bagus. Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku langsung, kata Allah. Aku akan ijabai doa-doa kalian. Ya. Allah akan ijabai doa-doa kalian yang berdoa pada Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, berarti langsung berdoa pada Allah. Tanpa kita menggunakan perantara-perantara orang soleh. Walaupun dengan orang soleh dibolehkan. Namun minta langsung pada Allah, harus yakin walaupun kita itu hamba yang lemah, hamba yang punya dosa, hamba yang punya kekurangan, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih bagus bagi seorang muslim. Seperti ketika hal ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika membandingkan bagusnya minta lewat orang soleh ataukah berdoa secara langsung. Dia katakan berdoa secara langsung. Kemudian yang ke-6. Yang ke-6, beristighfar dari kekurangan dalam melakukan yang wajib, termasuk kewajiban pada Allah dan menyanjungnya. Nah, beristighfar dari kekurangan dalam melakukan yang wajib termasuk kewajiban pada Allah, dan kita terus menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan wajib minta ampun pada Allah. Saya kurangnya di sini, kurangnya di sini. Makanya setiap kali kita itu ibadah, kadang ditutup dengan bacaan istighfar. Contoh ketika kita selesai sholat. Kemarin ketika kita bahas hadis, bagaimanakah kita dianjurkan saat salam, setelah salam itu kita ucapkan istighfar 3 kali. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya mengajarkan kita tidak merasa ibadah kita itu sudah sempurna, namun terus merasa kekurangan. Ya, maka ditutup tadi sholat tadi, setelah kita sholat sudah salam, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Tujuannya seperti itu. Terus yang ke-7. Yang ke-7, kita tidak dapat menghitung pujian pada Allah. Karena Allah memiliki nama yang sempurna dan pujian pada Allah itu banyak sekali. Kita tidak bisa menghitung pujian yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau ya Allah sesuai dengan engkau menyanjung dirimu sendiri. Kita tidak bisa menyanjung Allah secara sempurna. Maka dalam menyanjung Allah pun kita kurang. Dalam beristighfar juga kita kurang. Mohon ampun pada Allah kita kurang. Menyanjung Allah pun kita kurang. Nah, terus tadi tentang bacaan tadi saya singgung sedikit di sini, doa yang sama dibaca ba'da witir, sama seperti bacaan tadi. Jadi Bapak Ibu-ibu para jamaah sekalian bisa baca bacaan tadi juga. Dari hadis ini kita lihat bisa dibaca setelah sholat witir. Coba lihat hadisnya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW membaca di akhir witirnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Dibaca 1 kali. Nah, dibaca 1 kali. Sama seperti bacaan tadi. Dikatakan dari hadis Ali bin Abi Thalib di sini, membacanya di akhir witirnya. Akhir witirnya berarti kemarin kita sudah bahas, akhir itu ada 2 kemungkinan. Sama seperti istilah dubur. Sama seperti istilah dubur sholat. Apa? Bisa sebelum salam, bisa sudah salam. Jadi kalau membaca sebelum salam juga boleh, karena ini isinya itu doa.
Dan kaidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau isinya itu doa, baiknya diletakkan sebelum salam. Jadi berarti sebelum salam sholat witir. Atau bisa juga diletakkan ba'da salam. Nanti baca dengan bacaan lagi yang lainnya untuk setelah witir. Itu seperti bacaan, kalau kemarin Subhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh, apa yang mirip dengan witir kemarin? Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Ingat kalau rukuk dan sujudnya itu baca subuhun. Kalau untuk ba'da witir Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Rabbil Malaikati Waruh. Pakai Rabbi. Karena dia nanti tabi ke kata sebelumnya yang kasrah juga, yang majrur juga. Nah, ini yang dibaca setelah witir juga. Jadi ada dua bacaan ketika kita selesai sholat witir. Baca ini tadi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, dan seterusnya. Bacaan yang kedua, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, dibaca 3 kali, terus ditutup Rabbil Malaikati Waruh. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kita sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Itu saja yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dan kajian Selasa di Karangbedo juga tetap aktif seperti biasa untuk Selasa besok. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.